9 laki-laki perusak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Hadis bin Abdul Latif mencermati surat di bawah ini sepertinya mengandung pengertian dari artinya adalah suatu peribahasa yang luas bila diartikan mengingat agak janggal. Makanya saya mencoba menerapkan 9 laki-laki perusak pada jasad saya yang sebagai alat perusaknya sendiri dan mari kita perhatikan seksama. Seandainya kajian saya ini salah mohon ampun kepada Allah serta kepada para pendengar di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, artinya. Dan di kota itu ada 9 orang laki-laki yang berbuat kerusakan di bumi, mereka tidak melakukan perbaikan. QS, An-Naml 27, ayat 48. Sebelum melangkah ke ayat di atas tentang, di kota itu ada 9 laki-laki yang berbuat kerusakan bahkan tidak melakukan perbaikan. Saya akan mengkoreksi diri pribadi saya Abdul Hadis bin Abdul Latif karena kejahatan ini sebenarnya bukan hanya 9 orang sendiri tetapi saya Abdul Hadis bin Abdul Latif berpikir karena dalam satu kota ini tidak mungkin tidak akan rusak separah apa yang difirmankan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebenarnya bukan menyalahkan tetapi biasanya Allah menguji akal dan pemikiran manusia seperti seorang laki-laki saja tetapi juga wanita yang juga berbuat kerusakan bisa saja yang menjadi latar belakangnya kerusakan di muka bumi ini. Di mana yang namanya manusia itu sudah ada cikal bakalnya atau ketetapannya mempunyai pilihan jalan hidupnya, bisa cita-citanya untuk mencapai tujuannya. Jangan lupa dengan musuh bukan lagi bebuyutan tapi bermusuhan mulai dari surga yaitu grup Dajjal yaitu iblis setan dan jin kafir. Di mana ketiga serangkai ini tahu kelemahan yang namanya manusia untuk dikerjain agar menjadi manusia perusak di muka bumi, yang diincar kelemahannya adalah yaitu, organ jasad di mana itu adalah alat roh dan rasa yang akan diganggunya agar menjadi manusia perusak di antaranya. 1. Otak. 2. Hati. 3. Pandangan mata Quran Surat 40 ayat 19. 4. Pendengaran telinga. 5. Hidung. 6. Mulut perkataan 7. Tangan serta jemari, 8, kaki dan 9, kemaluan. Coba para pendengar ke-9 organ kita ini buatkan perilaku yang menjadikan sebagai perusak dan bahkan mereka tidak bisa untuk memperbaiki. Kita ambil contoh bila otak kita berpikir negatif apapun yang diperbuatnya dapatkah bisa memperbaikinya sendiri. Begitu juga seorang wanita apabila tidak bisa menjaga diri daripada maaf kemaluannya apakah dapat memperbaiki pertama rusaknya kemaluannya yang pasti akan menderita menjadi janda kalau sudah keluarga dan bila masih sendiri apakah yang dirusak itu bisa memperbaiki sendiri. Nah inilah barang yang akan diganggu oleh grup Dajjal yang agar mengikuti kehendaknya Dajjal. Ini bisa dibayangkan kalau manusia mengikuti ajakannya Dajjal tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak sekejam itu terhadap umat manusia kejadian ini. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin mengetahui siapa-siapa yang mengakui dirinya itu diciptakan olehnya maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman sebagaimana surat Al-Hajj di bawah ini artinya. Dan kami tidak mengutus seorang rasul dan tidak pula seorang nabi sebelum engkau Muhammad, melainkan apabila dia mempunyai suatu keinginan setan pun memasukkan godaan-godaan ke dalam keinginannya itu. Tetapi Allah menghilangkan apa yang dimasukkan setan itu, dan Allah akan menguatkan ayat-ayatnya dan Allah Maha Mengetahui dan Maha Bijaksana Quran Surat Al-Hajj 22 ayat 52. Maka terlihatlah apa-apa yang akan diganggu untuk kejahatan yang terdapat pada badan kita. Nah disinilah letaknya bahwa kita itu dalam ujian oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sejauh mana kecintaannya dengan Allah atau dengan pembicaraan atau perkataan yaitu Al-Quran. Jadi yang dikatakan 9 orang perusak itu adalah yang diincar oleh grup Dajjal agar mereka lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kata lain menyesatkan. Disinilah terlihat bahwa apabila kita atau saya Abdul Hadis bin Abdul Latif ayat di atas itu adalah ayat yang harus kita sadari. Kalau tidak disadari An-Naml 27 ayat 48 kita tidak dipahami maka kita akan terbawa arus para Dajjal. Karena surat At-Taubah di bawah ini jelas, coba perhatikan. Dan Allah sekali-kali tidak akan menyesatkan suatu kaum setelah mereka diberinya petunjuk sehingga dapat dijelaskan kepada mereka apa yang harus mereka jauhi. Sungguh Allah Maha Mengetahui segala sesuatu. Quran Surat At-Taubah 9 ayat 115. Jadi jelas bahwa surat An-Naml 27 ayat 48 ayat ini adalah surat kiasan atau peribahasa yang perlu dikaji oleh setiap orang. Namun alhamdulillah benar salahnya saya Abdul Hadis bin Abdul Latif bisa memecahkan ayat peribahasa itu.
Karena kalau tidak dipahami maka kita akan celaka di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala karena bisa-bisa mereka itu beranggapan cerita dahulu sehingga dirinya selalu dalam kesucian atau dalam kebenaran. Makanya di zaman sekarang kebanyakan manusia yang kurang beriman khususnya banyak tidak menyadari dirinya itu di jalan sebagaimana judul di atas atau pada surat An-Naml 27 ayat 48 sebagai manusia yang rusak karena tidak menyadari bahwa dirinya telah dikuasai oleh grup Dajjal. Kita kembali pada surat di atas, sadarkah seandainya di muka bumi ini sebahagian manusia itu sebagai perusak nauzubillahi min zalik maka baik kota maupun yang ada di muka bumi akan menghadapi kehancuran. Ini karena kebanyakan sudah tidak lagi mempercayai firman Allah Subhanahu wa Ta'ala atau perkataannya. Dan tidak sedikit manusia yang zalim dan bodoh khususnya manusia yang telah menempuh pendidikan sekolah tinggi banyak yang mengikuti pendidikan oleh guru yang tidak terlihat yaitu grup guru Dajjal maka timbullah kejaliman yang menjurus kebodohan sudah dapat kedudukan tinggi gaji besar malah masuk penjara dan berpisah dengan keluarganya. Begitu juga kaum wanita akibat tidak menjaga kehormatannya maka menjadi bencana menjadi janda selamanya. Mari kita sadari dan memperhatikan serta melihat keadaan manusia di abad ini. Seandainya setiap manusia rusak akhlaknya maka kiamat segera akan datang tinggal menunggu ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengingat ketentuan adafan terlihat pada Al-Quran dari banyaknya ayat dari mulai ayat Al-Fatihah hingga surat An-Nas itu terdiri 30 juz. Di mana juz 30 itu berada pada urutan surat pada An-Naba 78 artinya umur kiamat itu 114 urutan dikurangi 78 adalah 36 ayat lagi bila 36 ayat dikalikan dengan 1 tahun hasilnya adalah 432 tahun lagi, di mana sekarang Nabi Muhammad SAW telah tiada artinya menunggu ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala hari kiamatnya. Sedangkan manusia di zaman sekarang kebanyakan tidak sanggup menerima amanat dari Allah makanya kebanyakan manusia zalim dan bodoh banyak masuk penjara disinilah rahasia dari surat Al-Naml 27 ayat 48. Semoga para pendengar bisa mencerna lebih mendalam ini hanya pendapat dari kajian Abdul Hadis bin Abdul Latif saja terima kasih wassalam.